Saudara, sore hari ini kita kedatangan narasumber. Tidak menunggu lama, kita berjumpa dengan seorang wanita yang sangat luar biasa cantik pada sore hari ini. Selamat sore, Nancy. Selamat sore. Boleh memperkenalkan dirinya? Oke. Shalom saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Perkenalkan, nama saya Nancy Sinuhaji. Alamat saya di Tanjung Anom Perumahan Pondok Indah. Nancy, pada sore hari ini Nancy mengambil tema pemulihan dalam kehidupan. Iya, benar. Dalam Roma 8 ayat 28. Bisa menceritakan bagaimana Adik bisa mengambil tema seperti ini sore hari ini? Iya, awal dari ini adalah keterbukaan, awal dari pemulihan. Ya, benar. Iya, benar. Saya adalah Dulu saya adalah mantan narapidana. Ya, narapidana. Ya, mantan narapidana yang puji Tuhan, Yesus itu sangat luar biasa dalam kehidupan saya untuk memulihkan hidup saya sehingga saya dapat dipanggil Tuhan, dipakai Tuhan dengan secara luar biasa. Secara luar biasa. Bisa diceritakan deh kronologisnya kenapa Adik bisa terjun dan menjadi pemakai narkoba? Iya, ya, benar. coba. Awalnya dari teman-teman gitu ya, dari teman-teman dari teman. Setelah itu mulai terjerumus menikmati gimana rasanya narkoba jenis sabu-sabu itu gitu. Semakin lama ya dampak dari narkoba itu ya sekarang saya udah nggak mentingin keluarga lagi, nggak mentingin apapun itu yang namanya damai sejahtera dari keluarga, nggak penting lagi gimana nikmatnya dalam Tuhan itu nggak tahu, yang taunya cuma nikmat dunia aja gitu. Ya terakhir ya saya ditangkap oleh Tuhan Yesus, saya dibawa. Tunggu dulu deh sebelum kita meneruskannya ya. Potong sedikit ya. Seberapa lama Nancy itu bergelut di dalam dunia narkoba? Bergelutnya awal dari tamat SMA sih. Tamat SMA, iya. 17 tahun lah, dari umur 17 tahun. Sampai saya umur terakhir saya keluar dari penjara 29 tahun. Umur 29 tahun. Oke. Apa yang Nancy dapatkan selama Nancy di dalam penjara? Apakah selama di dalam penjara Nancy itu mengalami apa yang namanya tubir laut ya? Di dalam tubir laut, apakah ada penyesalan atau ya masih bagaimana ya Adik meresponinya selama Adik di dalam penjara? Awal-awalnya sih saya nggak terima. Ya pasti nggak terima ya. Ya awal-awalnya saya nggak terima. Ya kenapa gitu? Namanya juga saya belum kenal dengan Tuhan gitu kan. Kenapa bisa kayak gini gitu? Saya menyalahkan orang gitu. Gini gara-gara dia nih saya masuk gara-gara dia. Tapi setelah berjalannya waktu, nah di sana juga puji Tuhan dalam satu hari itu ada 2 kali ibadah. Saya terus masuk, saya terus ke gereja dan saya mengerti bahwasanya itu karena anugerah Tuhan. Gitu. Ya, selama di dalam penjara apakah Nancy ada mengalami yang namanya seperti diintimidasi atau dipojokkan atau malah dikucilkan atau semuanya lah? Kita kan namanya kita latar belakang pecandu narkoba, kita pasti merasakan banyak hal di dalam hal itu ya. Nah coba Nancy ceritakan. Kalau dari setelah saya masuk, teman-teman semuanya ngejauh ya. Ya pasti semuanya menjauh. Pada belum masuk semuanya panggil bos, Nancy bos besar, semua. Karena badannya besar ya. Gitu, tapi setelah masuk semuanya teman-teman menghilang dan puji Tuhan saya punya keluarga yang sangat luar biasa juga. Keluarga yang selalu mendukung saya, nggak pernah ninggalin saya gitu. Dan puji Tuhan juga saya semenjak di dalam itu nggak ada keluarga apapun yang mengucilkan sih. Mendukung dan biar supaya berubah gitu aja. Oke, Nancy bisa menceritakan pada saat-saat seperti apa Nancy itu bisa menerima untuk mengalami apa yang namanya pertobatan. Sejak misalnya sejak mulai ditangkap di penjara, itu prosesnya berapa lama sehingga Adik itu bisa mengalami apa yang namanya pemulihan dari alam rohnya sendiri, itu bagaimana?
Oke, pertama saya bilang saya kan ditangkap di Medan Barat. Ya. Setelah itu saya dipindahkan ke Rutan Pancur Batu. Di situ saya masih negosiasi lah dengan Tuhan gitu, masih merokok, masih apa. Tapi kalau misalnya masih tawar menawar ya. Masih itu kan. Tapi setelah saya dipindahkan ke lapas Tanjung Gusta, di situ saya mulai komit dengan Tuhan gitu. Bahwasanya Tuhan, ini aku udah nggak mau lagi gitu. Dan pada saat itu juga saya cuman bilang, Tuhan udah deh, aku nggak mau merokok lagi Tuhan. Tolong kembali lagi, saya bilang kita minta bantu dengan Tuhan gitu. Pastinya kita pasti meminta bantuan daripada Tuhan. Pada saat itu puji Tuhan, yang namanya rokok udah nggak saya saya sentuh lagi. Dan puji Tuhan juga di situ saya sudah mulai pelayanan di gereja lapas itu juga. Gereja gitu. Lapas ya. Di situ mengambil bagian dalam hal apa waktu di dalam lapas? Worship leader. Worship leader ya. Wow, luar biasa. Pastinya suaranya bagus ya. Kalau dulu suaranya hanya untuk dunia, sekarang suaranya dipersembahkan kepada Tuhan Yesus. Amin. Kalau boleh tahu DNNC itu bebasnya tahun berapa ya? Tahun berapa ya? Pokoknya saya kurang lebih di luar itu udah sekitar 3 tahun sekian. 3 tahun sekian ya. Gitu. Dan boleh tahu apa kegiatan sehari-hari Dek Nancy setelah keluar dan bebas dari penjara? Sebelum saya udah keluar gitu kan, sebelum mau keluar saya udah komit dengan Tuhan bahwasanya Tuhan, sesudah saya keluar dari tempat ini, saya mau komit mau melayani Tuhan gitu. Pelayanan aja, tapi di samping dalam pelayanan Tuhan ya saya juga jual-jualan, bantu jual-jual online gitulah. Setelah itu saya mendapat info bahwa Dek Nancy itu aktif di dalam pelayanan sebuah gereja ya. Iya benar. Boleh diceritakan Dek? Ya itulah indahnya sama Tuhan itu. Pasti. Kan, karena kita sudah berkomitmen dengan Tuhan. Ada sebuah Bapak Gembala kami. Dia sudah mengatakan nanti kamu kalau misalnya sudah keluar, kamu di gereja gitu, kamu tetap, sebenarnya sih dia bukan bilang ke gereja saya itu enggak, tapi dia bilang kamu harus bersekutu atau di lingkungan orang-orang komunitas gitu. Dan setelah saya keluar dari penjara itu, saya langsung ke gereja tersebut. Dan puji Tuhan, setelah saya didoakan, Tuhan mungkin berbicara dengan Bapak Gembala saya, dan saya langsung diangkat jadi worship leader di gereja worship leader sampai saat ini ya. Sampai saat ini. Dan Nancy sudah berumah tangga? Puji Tuhan sudah. Sudah ya. Bagaimana setelah sebelum dan sesudah perbedaannya, sebelum di penjara dan sesudah keluar dari penjara dan sesudah terjun ke dalam dunia pelayanan, apa perbedaannya? Perbedaannya besar. Tentu luar biasa ya perbedaannya. Saat itu bir laut berbeda saat sesudah keluar dari masa proses itu ya. Coba diceritakan lebih lagi deh. Dulu saya tuh badan saya juga nggak seperti ini. Sudah pasti. Setiap orang yang sudah tidak mengkonsumsi narkoba itu pasti badannya mengembang ke kanan dan ke kiri. Iya benar. Tapi badan memang kurus, tapi muka lusuh. Ya. Sekarang badan melebar, wajahnya berseri-seri, penuh kemuliaan ya. Boleh cerita lagi lebih seru deh. Ya itu mungkin orang-orang yang nggak kenal saya, yang kenal saya dulu sampai orang yang sekarang mungkin nggak kenal gitu kan. Karena badannya kok memang kok seperti ini udah, tapi ya di balik ini semuanya Tuhan itu punya rencana yang sangat luar biasa. Amin, pastinya luar biasa. Apalagi setelah saya sudah mengenal Tuhan ini, kayaknya Tuhan itu mau biar supaya kita itu nggak dekat aja dengan Tuhan gitu. Tapi Tuhan mau kita itu melekat gitu dengan Tuhan. Jadi sebuah kesaksian sedikit ini, mungkin Tuhan mau lebih memulihkan hidup saya gitu Bu kan. Setelah saya menikah setahun, puji Tuhan kami sempat dikasih pertanggungjawaban untuk hamil punya anak gitu kan. Banyak orang yang
melihat karena badan saya seperti ini, banyak orang yang juga mengucilkan gitu, bahkan keluarga, teman-teman, bahkan kadang-kadang orang-orang pelayanan juga mengatakan, wah mana bisa kamu seperti ini dengan postur badan yang seperti ini. Tapi Tuhan itu sangat luar biasa. Tuhan memberikan dan mungkin Tuhan punya rencana lain, dan saya sangat bersyukur dengan Tuhan saya memiliki suami yang luar biasa juga. Suami yang luar biasa ganteng, luar biasa baik, pengertian. Bapak Sianturi ya, selamat sore Pak. Iya, jadi saya masuk rumah sakit. Saya masuk rumah sakit pada hari Minggu itu. Jam 10 pagi saya masuk rumah sakit, dan pada saat zaman pandemi sekarang kan, sebelum masuk ruangan harus di rapid dahulu, dan puji Tuhan saya negatif. Saya dimasukkan ke ruangan jam 3 sore, Tuhan lebih sayang gitu. Jadi saya keguguran, dan saya bersyukur saya punya orang-orang yang sangat luar biasa di sekeliling saya, keluarga saya, suami saya. Dia berkata, mungkin pada saat bersuka cita, pada saat hidup yang aman-aman saja kita sangat Tuhan, kami bersyukur. Tuhan itu baik gitu. Tapi pada saat kita down, kita memiliki musibah, kita memiliki, kadang-kadang kita menyalahkan Tuhan gitu. Jadi suami saya, keluarga saya berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal gitu. Mulai dari situ, pada saat zaman saya yang dulu sama yang sekarang itu luar biasa, luar biasa berbeda ya. Mungkin ada sisi positifnya. Mungkin Tuhan itu masih ingin Nancy itu lebih fokus ke pelayanan, benar. Lebih fokus mencari Tuhan, mungkin lebih sabar. Ya pasti kita percaya Tuhan itu akan memberi yang terbaik. Amin. Karena rencana Tuhan itu tidak pernah gagal, pasti benar. Tergenapi. Tergantung respon hati kita. Boleh lebih cerita lagi, Dek, lebih mendetailnya lagi untuk kedepannya seperti apa komitmen Dek Nancy dalam melayani? Kalau komitmen pasti tetap dalam Tuhan. Amin. Karena indah banget dalam Tuhan itu. Karena hidup dalam Tuhan itu enggak happy ending. Enggak happy ending, tapi pastinya endingnya happy. Always happy gitu. Selalu senang, selalu sukacita. Tapi kedepannya pasti dengan komitmen dalam pelayanan Tuhan. Apapun yang terjadi, apapun situasinya, pasti dalam pelayanan Tuhan gitu. Amin. Selain dari pelayanan di gereja, mungkin Dek Nancy ada pelayanan lain gitu? Puji Tuhan, saya dikasih pertanggungjawaban dengan Tuhan juga. Saya dalam melayani, saya dulu mantan narapidana. Oleh karena itu, saya dalam melayani juga ke penjara-penjara. Kembalikan gitu. Ke tempat asal ya. Untuk memberikan motivasi, semangat kepada orang-orang yang di dalam penjara. Iya, benar banget. Karena saya yakin dan percaya Tuhan sudah memakai saya dengan secara luar biasa di penjara, dan saya yakin dan percaya orang-orang yang di penjara juga bakalan dipakai Tuhan secara luar biasa. Kalau Nancy bisa seperti ini berdiri untuk melayani Tuhan, pastinya mereka juga bisa. Tergantung bagaimana mereka meresponi proses demi proses yang Tuhan berikan di dalam hidup mereka. Iya, benar. Mungkin Dek Nancy bisa bercerita lebih lagi untuk saudara-saudari kita yang berada di menonton kita pada sore hari ini. Ya, apalagi orang-orang yang seperti saya ya Bu. Mungkin kalau dalam hidup di dunia itu, apalagi seperti saya yang dahulunya memakai narkoba gitu kan, mungkin nikmat bagi mereka di dunia, nikmat sesaat gitu. Ya habis itu ya kembali. Kalau misalnya ada satu alasan yang buat saya seperti ini karena banyak masalah. Ya banyak problema. Biasanya kalau orang yang terjun di dalam dunia narkoba, yang bersentuhan dengan dunia narkoba itu pasti ada sebab musababnya. Mungkin dari keluarga, mungkin dari diri sendiri, mungkin dari teman-teman, atau mungkin dari pengaruh teman-teman. Itu paling besar ya. Besar. Nah, coba diceritakan lagi deh lebih detailnya. Ya mungkin ya seperti itu. Jadi
mungkin itu hanya nikmat sesaat aja, tapi bakalan hancurnya luar biasa lagi gitu. Jadi bagi saudara-saudara saya yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, biarlah jangan lagi gitu kita seperti itu ya, narkoba, apapun itu yang tidak menyenangkan hati Tuhan, jangan lagi, karena itu sangat mendukakan hati Tuhan pastinya, iya, pasti, ya. ya. Karena Nancy kan sudah mengalami apa yang namanya tubir laut, yang namanya pergumulan proses hingga bisa berdiri saat ini seperti ini, semuanya kan karena kemurahan Tuhan. Dan yang pastinya Tuhan itu punya rencana yang baik buat Nancy, apapun itu prosesnya. Mungkin Nancy dulu nggak bersungut-sungut ya, nggak berontak, ikut alur air aja ya, seperti air mengalir ya, hingga proses yang Tuhan taruh itu cepat ya, proses itu cepat, sehingga Nancy itu benar-benar bisa mengalami apa yang namanya pemulihan, benar. Pemulihan di dalam kehidupan ya, di dalam Roma berapa tadi Dek? Di dalam Roma 8 ayat 28. Apakah Nancy merasa pemulihan itu sudah tergenapi di dalam kehidupan sehari-hari Nancy? Sudah tergenapi, karena ya. Kalau dalam mau berubah itu antara dua, mau atau tidak gitu. Kalau Tuhan itu selalu mengetuk pintu dan selalu membukakan tangannya untuk mari anakku gitu kan. Tuhan mau pegang erat tangan kita gitu. Sekarang tinggal diri kita pribadi lagi antara mau atau tidak. Dan puji Tuhan saya mau gitu. Saya nggak mau saya seperti ini aja gitu. Saya mau hidup saya dipulihkan, karena saya dulu dari SD saya juga pelayan celebration tamborin. Berarti sudah ada panggilan sejak kecil ya. Tapi ternyata setan itu nggak suka, mau diporak-porandakan. Setannya nggak tahu, sekalipun setan memporak-porandakan, tapi rencana Tuhan tidak pernah gagal. Benar. Lanjut deh. Jadi saya dari SD, SMP sudah pelayan Tuhan jadi celebration gitu kan. Kembali saya itu masih tahu Tuhan, bukan mengenal Tuhan gitu kan. Jadi sudah mengalami pengalaman pribadi bersama Tuhan ya pastinya ya. Jadi saya pas waktu dipindahin ke lapas Tanjung Gusta itu, seminggu 2 minggu saya nggak mau gereja. Ngambek ya. Saya nggak mau gereja gitu kan. Tapi di gereja itu saya melihat suara tamborin itu, rebana itu kan, dari situlah saya mulai getar gitu kan. Kembali ke panggilan awal ya. Gitu. Jadi ya mulai dari situlah saya mulai mau ke gereja, mau dipimpin Tuhan gitu. Berarti ada suara tamborin yang mengingatkan Nancy akan panggilan dulu ya, sebelum mengenal narkoba ya. Akhirnya waktu di penjara kembali mendengar tamborin itu panggilan ya. Dan akhirnya Nancy meresponinya. Oke, selain daripada melayani, mungkin ada aktivitas lain, mungkin ada cerita lain, mungkin ada kesaksian lain yang mungkin Nancy bisa ceritakan untuk bisa menyemangati para pendengar kita, penonton kita pada sore hari ini. Ya, jadi saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, di dalam Tuhan itu luar biasa. Memang nggak ada yang mulus ya, pasti ada kerikil-kerikil. Kita banyak orang, aku kan sudah ikut Tuhan gitu. Aku kan sudah melayani, aku sudah begini begana gitu kan. Tapi kita merasa, kita merasa Tuhan nggak akan ngasih cobaan nih gitu. Tuhan nggak akan kasih musibah. Tanpa kita sadari kita anak-anak Tuhan, kita harus pikul salib. Harus, gitu kan? Pasti harus pikul salib. Jadi matikan kedagingan. Matikan kedagingan apapun itu dalam kehidupan dunia. Mungkin dalam dunia kita nggak dapat kesenangannya gitu. Tapi kita yakin dan percaya apapun yang kita kerjakan untuk menyenangkan hati Tuhan, Tuhan akan bekerja dalam hidup kita. Dan upah kita selalu besar di surga yang sudah Tuhan sediakan. Amin. Gitu sih. Mungkin Nancy ada masuk ke satu komunitas atau ministry atau apa saja dalam hal tim dalam melayani mungkin ya? Ya, ada kami sebuah tim itu dari semuanya orang-orang mantan-mantan narapidana. Berarti para mantan-mantan napi
berkumpul di satu komunitas. Iya, Komunitasnya apa, Dek? Namanya Onesimus. Omnisimus, ada beberapa tim di dalam, mungkin anggotanya. Ada sekitar 10 atau 15 orang 10, gitu. 10 atau 5. Dan aktivitasnya itu berjalan di mana gitu, Dek? Karena kami adalah mantan-mantan narapidana gitu, jadi kami pelayanannya di penjara-penjara gitu. Penjara-penjara. Melikupi penjara mana aja, Dek? Penjara Tanjung Pura, Tanjung Gusta, Lapas Hinai, Siantar, kemarin sempat ke Dolok Sanggul juga gitu. Sampai situ. Apa waktu selama adik melayani di penjara-penjara itu masih ketemu dengan teman-teman yang dulu bersama di dalam penjara? Apa reaksi mereka ketika melihat Dek Nancy itu datang sebagai hamba Tuhan, bukan datang sebagai pesakitannya? Iya, ada sih, sampai ada teman saya yang mungkin nggak percaya ya. Dia duluan bebas, baru tapi saya balik lagi gitu. Oh, berarti dia nggak kuat godaan dunia hingga membuat dia balik lagi ke penjara. Nah, selebihnya itu bagaimana ceritanya, Dik? Sampai sekarang kalau misalnya saya melayani gitu, dia nggak percaya gitu. Mungkin dia belum bisa terima ya. Bagaimana Nancy bisa? Kenapa saya nggak bisa? Mungkin begitu ada di dalam hatinya ya. Karena saya dibilangnya, Ci, memang benar ya, gitu. Memang benar kok udah kayak gini. Iya benar gitu kan. Kok bisa? Ya bisa lah, namanya dalam perlindungan Tuhan bisa. Makanya kamu juga kayak gitu. Saya bilang juga kayak gitu. Nanti kalau aku bebas, aku mau ikut komunitasmu lah katanya. Ya puji Tuhan, asalkan jangan japen aja. Jangan apa deh? Japen. Apa japen? Janji penjara. Ya memang ya, kami juga ada menampung beberapa orang-orang yang keluar dari penjara, tapi mereka belum komit ya. Belum komit artinya hanya ingin mencari jati diri dulu sementara, hanya ingin ikut-ikutan. Tapi setelah itu mereka hilang dan mereka balik lagi. Itu ada nggak pesan Dek Nancy mungkin kepada teman-teman gitu? Iya, memang banyak sebagian orang yang masih ya seperti yang saya bilang tadi, negosiasi dengan Tuhan gitu kan. Tawar-menawar ya. Tawar-menawar. Maunya begini, maunya begitu gitu ya. Kadang kita selalu, Tuhan itu harus mengikuti kehendak aku, bukan kita yang mengikuti kehendak Tuhan. Padahal sebenarnya kita yang cari Tuhan, bukan Tuhan yang cari kita ya. Kan? Jadi banyak, aku ngelakuin ini dulu deh, nanti aku minta ampun lagi sama Tuhan. Tuhan itu kan Maha Pengampun. Kita selalu buat pembenaran diri seperti itu gitu. Ya, benar, ya. Nanti udah kita lakuin lagi, kita minta ampun. Tapi kita lakuin lagi, kita minta ampun gitu kan. Tanpa kita sadari bahwasanya kita nggak tahu umur kita ini sampai mana nih. Benar, gitu. Iya, kalau misalnya kita lakukan, kita sudah minta ampun sama Tuhan. Nanti pada saat kita ngelakuin lagi, kalau misalnya sudah itu jatuh lagi kita, ayo mau ngapain gitu. Ya, benar, jadi ya kayak gitu. Tuhan juga pengen gitu kan, aduh jangan kayak gini terus dong anakku gitu, mungkin sebagian kan seperti itu. Jadi nggak ada untungnya dengan kehidupan yang seperti itu. Untungnya itu nggak ada apa-apa, untungnya itu adalah kita ikut Tuhan aja, itu yang untung yang begitu luar biasa gitu daripada dunia ini. Oke, satu pertanyaan buat Dek Nancy, apakah teman-teman yang dulu masih berkecimpung di dalam dunia narkoba, nggak ada yang mungkin menghubungi atau berusaha menarik Dek Nancy kembali untuk masuk ke dalam dunia narkoba, paling tidak memakai gitu? Setelah saya komitmen dengan Tuhan, saya nggak komitmen dengan Tuhan aja, saya harus ikuti komitmen aturan-aturannya. Awal kita memang komitmen dengan Tuhan, yang kedua, ketiga, sampai akhir kita harus berantas gitu kan Bu. Jadi setelah saya komitmen dengan Tuhan, saya juga komitmen dengan diri saya pribadi, bahwasanya saya TKP-nya di Simalingkar gitu kan. Jadi saya komitmen bahwasanya kaki saya ini nggak akan pernah berpijak ke tempat itu, kecuali kalau misalnya itu dalam penginjilan atau apapun itu yang dalam berhubungan dalam pelayanan, baru kaki saya akan berpijak ke situ. Tapi kalau misalnya mau silaturahmi lagi atau apapun itu, saya sudah putuskan gitu. Makanya setelah saya bebas, nggak ada lagi mereka telepon atau apa, karena semuanya sudah saya matikan. Nomor handphone apapun itu yang berhubungan dengan narkoba itu saya putuskan semuanya.
Berarti memang sudah putus kontak dengan teman-teman lama ya. Memang kalau kita sudah berkomitmen di dalam melayani, dalam hal apapun itu kita bisa mengatasi apa yang masalah, apapun itu masalah kedagingan, hawa nafsu, apapun itu dalam konteks dunia harus kita putuskan supaya kita bisa mendapat apa yang menjadi perkenanan Tuhan. Mungkin Nancy bisa lagi memberi pesan yang lebih untuk membuat orang lebih bersemangat nih. Ya. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kita terus berjalan di dalam Tuhan. Yes. Terus berjalan di dalam Tuhan. Pasti kalau misalnya kerikil-kerikil itu tuh pasti ada, tapi ya. Tuhan melakukan itu apapun setiap pergumulan saudara, apapun setiap permasalahan saudara, kita harus yakin Tuhan Yesus tuh selalu peluk erat kita gitu. Amin. Gitu. Jadi tidak boleh putus asa, tidak boleh bilang Tuhan kenapa engkau tinggalkan aku gitu. Padahal Tuhan tuh selalu ada bersama kita. Tuhan itu nggak pernah tinggalkan kita. Jadi kita harus semangat, kita harus tetap di dalam Tuhan dan tetap andalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi apapun setiap permasalahan, pergumulan akan nggak berat gitu, tapi santai gitu karena Tuhan selalu sama kita. Amin. Saudaraku, inilah Nancy Sinuhaji dengan kesaksiannya yang sangat luar biasa sore hari ini. Mantan pecandu narkoba dan saatnya pernah dia di penjara, tapi di dalam penjara dia mengalami apa yang namanya pemulihan. Kalau Nancy bisa, tentu kita bisa. Pesan moral yang saya dapat pada sore hari ini adalah ketika kau berada di tubir laut, tetaplah andalkan Tuhan. Berdiam diri, jangan berontak, karena rencana Tuhan tidak pernah gagal dalam kehidupan kita. Amin.